Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pada kesempatan ini kami mahasiswa PJJ PAI Yayan Senurjati dari kelas A31 memiliki ujian tengah semester dalam produksi konten kreatif pembelajaran PAI dengan dosen Bapak Onwardono Ritrianto MPD. Pada kesempatan ini kami menyajikan sebuah video pembelajaran pendidikan agama Islam tingkat MI dan MTS tentang binatang halal dan haram. Tentunya pembahasan ini akan sedikit melebar. Yang pertama kami membahas dulu tentang pengertian makanan halal dan haram. Makanan yang halal, seperti apa makanan yang halal? Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya untuk dikonsumsi. Kemudian selanjutnya makanan yang haram. Seperti apa makanan yang haram? Makanan haram adalah makanan yang tidak diperbolehkan atau dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk dikonsumsi. Selanjutnya kami membahas tentang hewan yang halal dan haram, namun binatang ini sangat banyak. Salah satunya dari hewan-hewan tersebut adalah kuda yang memiliki kecepatan lari yang sangat kencang, kemudian kambing, domba, dan sapi yang biasa diternak, kemudian ada juga jerapah yang sangat tinggi sekali, kemudian dari unggasnya ada angsa, kemudian ada bebek, kemudian ada hewan buas seperti juga buaya, kemudian ada harimau, kemudian ayam, kemudian ada juga si raja hutan yaitu singa, ada juga yang memiliki badan besar yaitu gajah, dan ada juga unta, serta hewan yang sering kita jumpai adalah monyet. Pada bahasan ini kami juga memperkenalkan hewan-hewan yang hidup di lautan seperti lumba-lumba, kemudian ada juga hiu, kemudian ada juga gurita, ada juga paus yang sangat besar, kemudian ada juga kura-kura atau penyu, ada juga kepiting, bahkan ada juga lobster yang mana mereka hidup selalu di dalam air. Selanjutnya hewan yang terbang atau hidup di udara seperti burung elang, burung gagak, burung cendrawasih, kemudian ada juga burung garuda, kemudian ada juga burung beo, kemudian ada juga burung gagak, kemudian ada juga burung merpati, bahkan juga burung elang. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang binatang yang halal dan haram. Yang pertama, binatang halal. Dalam pengertian disebutkan binatang yang menurut syariat Islam dagingnya boleh kita makan atau kita konsumsi disebut dari binatang halal. Dalam hukum Islam disebutkan uhilat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaih, dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang pertama klasifikasinya adalah jenis binatang yang halal. Yang pertama itu adalah binatang ternak atau hidup di darat. Firman Allah, uhilat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagimu makanan binatang ternak. Memakan binatang ternak seperti kerbau, kemudian sapi, kemudian domba, kambing, kemudian juga ada ayam, dan bahkan juga unta. Selanjutnya pada bahasan kedua adalah jenis hewan yang hidup di laut atau di sungai atau di air. Firman Allah, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum walisayyarah wa hurima alaikum saydul barri ma dumtum huruma wattaqullaha alladzina ilaikum tusyarun. Dihalalkan bagimu binatang laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu serta bagi orang-orang yang berada dalam perjalanan. Dialah zat yang memudahkan laut supaya kamu makan daripadanya daging yang lembut. Seperti ada hiu, kemudian ada lumba-lumba, kemudian ada paus, kemudian juga ada lobster, ada juga gurita, ada juga kepiting, bahkan kura-kura dan penyu. Bahasan selanjutnya tentang yang ketiga adalah tentang hewan-hewan atau binatang yang
dihalalkan karena adanya dalil khusus. Yang pertama seperti kuda. Kenapa kuda itu halal? Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nahadna ala ahdi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam parosan faakalnahu. Artinya pada zaman Rasulullah kami pernah menyembelih kuda dan kami memakannya. Kemudian selanjutnya hewan dob. Apa itu dob? Dob adalah hewan seperti biawak, merupakan binatang yang halal dimakan karena secara khusus dinyatakan dalam hadis Rasulullah. Daging dob dimakan pada hidangan Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan ketika Nabi ditanya tentang hewan dob ini atau daging dob ini, Rasulullah menjawab, aku tidak memakannya, tetapi aku juga tidak mengharamkannya. Inilah bentuk dob yang seperti biawak. Selanjutnya tentang keledai liar. Kenapa keledai liar itu sifatnya halal? Sebuah hadis menjelaskan tentang keledai liar. Fil kisotil himar wahsi fa'akalau minhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa pada zaman Nabi Muhammad SAW ditanyakan tentang kisah keledai liar, maka Nabi SAW memakan bagian dari daging keledai itu. Selanjutnya adalah bangkai ikan dan belalang. Kenapa bangkai ikan dan belalang itu halal? Dalam ajaran Islam, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dihalalkan untuk kita 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai itu adalah ikan dan belalang, dan 2 darah itu ialah hati dan limpa. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya adalah kelinci. Kelinci juga dihalalkan dalam ajaran Islam. Kenapa halal? Dikisahkan dalam sebuah perjalanan para sahabat pulang dari melewati daerah Az-Zahra, mereka dikejutkan oleh seekor kelinci, kemudian memburunya, kemudian mereka memasaknya dan menghidangkan kedua kaki dan pahanya kepada Nabi, dan Nabi pun menerimanya. Selanjutnya adalah ayam. Ayam ini disebutkan dalam sebuah hadis dan dijelaskan tentang ayam. Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu dujaja. Rawahu Bukhari dan Muslim. Pernah aku melihat Nabi SAW memakan daging ayam. Ayam selama dia disembelih di atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan bersifat halal, seperti disate atau diopor, atau hanya digoreng saja, atau dibuat menjadi sup, atau dibuat menjadi chicken, ataupun hanya dibakar. Selama dengan nama Allah itu sifatnya halal. Selanjutnya adalah tentang hewan yang halal karena fatwa ulama. Yang pertama adalah musang. Kenapa musang itu dihalalkan oleh para ulama? Karena menurut para ulama, musang ini adalah hewan walaupun bertaring dan bergigi, bertaring dan berkuku panjang, tapi tidak melukai atau membunuh manusia dan hewan lainnya. Maka dasar itu menjadi alasan para ulama menghalalkan. Selanjutnya adalah tupai. Kenapa tupai halal? Dalam sebuah kitab dikatakan Hasyiah Al-Jumal, kitab fikihnya madhab Syafi'i, dikatakan dihalalkan pula tupai. Dia adalah hewan sejenis kanguru yang diambil kulitnya untuk pakaian berbulu. Selanjutnya adalah landak. Pada landak ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan memakan daging landak, ada juga yang menghalalkan, bahkan ada juga yang mengharamkan. Tapi pendapat yang masyhur adalah memperbolehkan. Selanjutnya tentang manfaat. Kenapa kita memakan binatang yang halal? Tentunya ada manfaat. Yang pertama, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjauhkan diri dari dosa dan perbuatan maksiat. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan dan kesucian jiwa. Yang keempat, sebagai peningkatan ketenangan dan kekhusyuan ibadah. Yang kelima, mencerdaskan pikiran. Yang keenam, meningkatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Selanjutnya tentang binatang yang diharamkan dalam ajaran kita. Binatang haram adalah semua jenis binatang yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya untuk dikonsumsi atau dimakan oleh setiap umat Islam. Yang pertama, jenis binatang yang diharamkan dalam Al-Quran, seperti babi, darah, bangkai, dan binatang yang disembelih tidak atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, "Hurimat 'alaikumul maitatu waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih." Diharamkan bagimu darah daging babi dan apa-apa yang disembelih tidak dengan nama Allah. Selanjutnya, kategori bangkai. Hewan itu menjadi bangkai dengan beberapa kategori. Pertama, hewan mati karena tercekik. Kemudian yang kedua, hewan mati karena dipukul. Selanjutnya, hewan terkadang mati karena terjatuh. Kemudian selanjutnya, hewan pun mati menjadi bangkai karena dimakan oleh binatang lain. Selanjutnya, ada hewan yang tertanduk atau tertabrak oleh kendaraan, maka hukumnya haram bagi kita. Selanjutnya, ada juga hewan yang disembelih dengan bukan nama Allah, itu menjadi hewan daging yang dimakan haram. Dan yang terakhir adalah hewan yang disembelih atas nama berhala. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurimat 'alaikumul maitatu waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mauqudatu wa mutaraddidu wan natihatu wa ma akala sab'u ila ma zakaitum wa ma dubiha 'alan nusub." Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas kecuali sempat menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk nama berhala. Kemudian selanjutnya adalah hewan haram karena hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah keledai jinak. Jika tadi adalah keledai liar, maka sekarang keledai jinak. Sebuah hadis mengatakan saat perang kami memakan kuda dan keledai liar. Nabi SAW melarang kami dari keledai jinak. Kemudian yang kedua adalah buas, binatang buas dan bertaring. Nabi SAW bersabda, "Kullu dzinabin min siba'in fa'aqalluhu haramun." Setiap binatang buas yang bertaring haram dimakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti apa binatang bertaring dan kuku tajam? Seperti raja hutan, singa, kemudian anjing, kemudian ada juga kucing, kemudian binatang buas seperti buaya, kemudian ada juga harimau, kemudian ada juga gorila atau sejenis monyet, ada juga serigala, bahkan sampai dengan beruang. Selanjutnya Nabi SAW bersabda tentang semua burung yang memiliki cakar atau berkuku tajam. Nah, Rasulullah SAW an kulli dzinabin min siba'in wa an kulli dzi mikhlabin min tairin. Rasulullah melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku untuk mencengkram. Contoh dari hewan atau burung yang diharamkan oleh ajaran kita adalah seperti burung elang, kemudian burung gagak, burung beo, burung hantu, kemudian burung cendrawasih dan burung garuda. Selanjutnya adalah binatang yang dilarang untuk dibunuh. Ada binatang yang dilarang untuk dibunuh dalam agama kita. Hadis Nabi SAW menyatakan dalam keterangannya, "Inna nabiyya naha an qatli arba'i min nadawabi namlatu wa nahlatu wal hudhudu wasurad." Nabi melarang untuk membunuh 4 binatang: semut, lebah, burung hudhud dan burung surad. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda dari Abdullah bin Amr, "Janganlah kalian membunuh katak karena suaranya adalah tasbih, dan jangan membunuh kelelawar karena ketika Baitul Maqdis roboh dia berdoa untuk kebangkitan Baitul Maqdis." Yang terakhir atau binatang yang diperintah untuk dibunuh. Nabi SAW bersabda, ada hewan-hewan yang memang diperintahkan untuk dibunuh dan itu haram untuk dimakan. Contohnya hewan-hewan yang atau binatang yang diperintah untuk dibunuh dalam hadis, "Khamsu fawasikun yuktalna fi harami fa'ratu wal aqrabu wal hudaya
wal gurabu wal kalbu akur. Ada 5 jenis hewan bahaya yang boleh dibunuh ketika sedang ihram, yaitu tikus, kalajengking, burung raja wali, burung gagak, dan anjing yang galak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Klasifikasi yang selanjutnya adalah setiap binatang yang menjijikan atau disebut hasyarat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka segala yang jelek. Contohnya adalah seperti lalat, kemudian kecoa, kemudian keong, kemudian ada juga cacing, ada ulat, dan bahkan juga dengan limpa. Klasifikasi selanjutnya adalah tentang binatang yang memakan kotoran. Hadis menyatakan dari Ibnu Umar, Ibu Bakar, Rasulullah SAW telah melarang pemakan kotoran dan juga susu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yang terakhir adalah tentang bagian yang dipotong dari binatang yang masih hidup, maka hukumnya adalah haram. Kemudian kesimpulannya, bahaya memakan hewan yang diharamkan oleh Allah. Yang pertama, menjauhkan diri dari rahmat Allah. Yang kedua, menjerumuskan seseorang dalam perbuatan dosa. Yang ketiga, mengakibatkan amal ibadah dan doa ditolak. Kemudian yang keempat, mendapat ancaman dan balasan dari Allah. Yang kelima, dari segi kesehatan fisik, makan binatang yang haram jelas membawa akibat buruk bagi tubuh manusia. Yang keenam, dilarang menggunakan pengobatan dari hewan yang haram sekalipun banyak digunakan orang sebagai obat, tetapi Islam melarang menggunakannya. Yang ketujuh, mendorong melakukan perbuatan negatif yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan, macam-macam hewan, ada hewan yang halal dan juga ada hewan yang haram. Hewan halal dalam 2 tempat, yaitu ada yang di laut dan ada juga yang di darat. Yang di laut, semua jenis hewan di laut, ikan-ikan dan sebagainya itu adalah halal. Kemudian yang di darat, yang halal. Kemudian klasifikasi macam-macam hewan yang haram di laut. Tidak ada hewan yang hidup di laut itu haram, semua halal. Kemudian haram hewan yang di darat seperti monyet, gajah, kucing, dan juga tupai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.